Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita harus semakin yakin dan percaya bahwa misa arwah ini bukanlah sekedar ritus jaga-jaga saja. Subun kalakam, kami kalak atur jika bisa rikit, jika bisa arwah. Kai jawab dulu. Bagikin kami dina. Jawab dulu. Ada kami ena, ada jenazah jenazah bisa rikit, ada lanari bisa arwah. Kan maka bagikin, maka ganti gereja bagikin. Berbagai layangkan kasih bakal. Ini bahaya besar bagi kita umat Katolik. Hanya ikut-ikut, tidak bisa mengerti, mempertahankan, menghayati isi imannya. Kita harus yakin apa yang kita lakukan. Kalau saya lihat umat tadi, sejak saya 73 di sini, masih imannya masih belum bisa diandalkan, ya. Kebiasaan hari Minggu pun masih ikut-ikutan, apalagi seharian bisa dihitung berapa orang. Intensi misa, siapa yang bikin misa? Sedikit sekali, bisa dihitung. Intensi misa hari Minggu berapa? Intensi misa hari biasa, coba lihat di YouTube. Misa harian di gereja misalnya di Bandung, mereka baca semua yang minta intensi, bisa ada 10 lebih yang minta untuk hari itu, lain hari Minggu. Ya, ini kita maksud pastor supaya kita jangan terus begitu saja. Semakin kita menghayati, kita semakin menjalani dan merasakan kehadiran Tuhan. Misa arwah ini adalah misa kita merayakan isi iman kita. Kayak ini terkentang. Kita tahu bagian terakhir. Aku teman keken pula kebangkitan badan. Ras tegur secara salah. Jadi karena kita percaya ada kebangkitan badan dan kehidupan kekal, maka kita merayakan misa arwah ini. Mohon supaya Tuhan memberi pengampunan, supaya orang yang kita doakan itu sungguh-sungguh bisa menikmati janji Tuhan, yaitu bisa menikmati kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Saat Tuhan menjanjikan itu, akulah jalan, kebenaran dan hidup, maka semua yang berada dalam jalan Tuhan, dia pasti akan menikmati kebangkitan badan dan kehidupan. Beda dengan orang yang lain. Ada kepercayaan yang lain, mereka tidak percaya ada kebangkitan badan. Pasti kita tahu agama apa itu. Berbuat baik di dunia ini supaya nanti sudah meninggal, dia lahir kembali ke dunia, mungkin menjadi orang yang lebih baik, bahkan menjadi malaikat dan sebagainya. Kalau dalam dunia dia berlakuan jahat, meninggal, nanti lahir kembali ke dunia ini, bisa menjadi setan, iblis atau manusia yang aneh. Mungkin ada 7 tanduknya, 3 kaki dan sebagainya. Maka agama itu berusaha hidup sebaik-baiknya. Mereka tidak percaya akan pengampunan, tidak percaya akan Allah, tidak ada percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kita. Dan kita percaya itu. Maka sesudah kematian, hidup di dunia ini kita mati kematian. Kematian itu menghantar kita untuk menikmati kehidupan yang mulia yang baru dengan kebangkitan badan. Apa kita bisa kebangkitan badan? Semua yang percaya kepada Kristus dan percaya akan kematiannya akan ikut juga dalam kebangkitan
dan menikmati kebangkitan badan seperti Kristus yang pertama di antara kita mengalami kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Tadi katakan itu kan, tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Ini yang penting kita merayakan isi iman kita. Memang kita tahu supaya mereka ini sudah terjamin akan masuk surga, terjamin mengikuti kehidupan kekal, tetapi karena ada hal-hal yang belum selesai, karena dosa-dosa yang belum diampuni, maka tugas kita adalah terus-menerus mendoakan orang yang sudah meninggal dengan doa arwah misa arwah. Berapa kali kita misa arwah? 3 kali kini. Lampun terlidu. Adalah terlidu. Macam pernah itu. Kapilah terlidu. Kemudian ayon. Menggila tapi lah di tengah-tengah kena siaga. Tiap hari kita mendoakan orang yang meninggal. Tidak pernah kita lupakan. Kematian tidak bisa memisahkan kita dengan orang yang kita cintai. Maka tiap hari, kalau bisa tiap hari bisa arwah, kalau bisa. Hanya itu kita, karena kita mengundang orang lain, kita cari waktu-waktu tertentu, waktu hari, atau waktu ulang tahun kita, ulang tahun kematian, kita bikin misa arwah, apakah bersama-sama, atau hanya kita dengan imam yang ada pada waktu misa biasa, atau misa hari Minggu, atau usah berkumpul semua, sekali-sekali yang dikumpulkan untuk mempererat persatuan lingkungan ataupun persaudaraan tiap hari. Sebab mereka ini membutuhkan doa kita. Tidak ada lagi kemampuan mereka untuk berbuat baik, untuk berdoa. Tidak ada lagi. Mengharapkan kita yang hidup di dunia ini. Jadi mendoakan arwah yang sudah meninggal adalah perbuatan yang mulia sekali. Kita mendoakan, menolong bagi yang tidak bisa menolong dirinya. Jadi menolong orang yang masih menolongnya suatu baik, tapi bagi yang tidak bisa menolong dirinya, kita menolong yatim piatu, yang cacat dan sebagainya, tidak bisa menolong dirinya lagi. Lebih mulia tentu dengan menolong orang yang masih bisa bekerja, masih bisa ya melaksanakan tugasnya. Maka misa arwah ini sangat penting. Cinta kita tidak boleh putus. Dan saya sendiri mendoakan orang tua saya setiap hari. Harus merasakan bahwa dia sudah menikmati kehidupan kekal. Apa yang saya katakan kepadanya, minta bantuannya, seolah terasa bahwa bagaimana dia dulu memeluk saya masih kecil, dia memeluk saya juga. Ini perasaan kita tetap. Tidak ada orang tua. Dulu 70 tahun 73 saya sudah sering melihat di kampung-kampung ada man kita ikuta man saya lihat ngecibal kecil sada piring. Pernah hidup tu? Cibal kecil piring isi kini dah malisai. Ini sebelum meninggal. Dan bagi orang sudah meninggal, ada satu piring di situ. Orang yang tidak ada, isi kini arwah yang sudah meninggal. Orang tua merasa yang sudah meninggal itu masih sama dengan kita dalam perjamuan makan bersama, tanda kelem hati taman simbol nading kita. Tapi sayang, sesudah lama sukun kalak kari, akan kita agama pemena biaria, maka dia tak makan. Kita tak makan. Lah boleh makan, kita tak makan. Setelah hari, kalau udah sukun kalak, dan semua baik pakai. Nah, cik, dekat bagai biar ia mencinta baik cik, maka lanjut mana cik? Sayang sekali. Cinta itu karena malu takut tidak laksanakan lagi. Tidak lupa lah kan? Sayang. Harus tetap cinta itu harus laksanakan. Harus jual kendu sangat keman tanda kelengan itu. Tadi bukan kita bawa Katolik karena dijualkan piring
tanda kelen ati tandai iba bo meja makan, tapi ija cibalkan. Iba boja, abu ija meja makan tapi ija meja aja. Ja. Iya, lain meja makan, tapi cibalkan di meja Tuhan. Kan di meja Tuhan naik. Altar. Altar. Oh. Meja altar. Maka tanda cinta kita itu kita cibalkan alu rebahan bisa intensi bisa untuk arwah. 3 kali kami intensi misa ya, sukun diri itu. Maka kekelangan dulu lengah tutu kekelangan kalau Katolik itu tuku. Cibalkan ada kelangan di mana deh bapak anu ini dulu. Maka dibawa meja Tuhan, lalu bisa arwah entah doa arwah intensi misa supaya cepat. Dia tidak minta kuburannya dibikin hebat-hebat seperti istana. Doamu butuhkan supaya cepat aku menikmati janji Kristus. Ini harus kita mendoakan, bukan urusan kita mendoakan mereka supaya cepat mereka menikmati janji Tuhan. Banyak orang kudus melihat bagaimana penderitaan jiwa-jiwa di api penyucian. Menderita, tidak ada yang mendoakan. Maka gereja menyiapkan tanggal 2 November untuk arwah-arwah beriman. Dan kita harus. Jadi kalau kita ke kuburan ziarah, jangan hanya bawa bunga yang cantik saja. Doamu, minta intensi misa saat kamu ke kuburan. Apa gunanya cantik bunga-bunga tapi kamu tidak ada doa sedikit pun. Doa yang indah ini harus nampak bahwa cantik hatimu. Dengan berdoa dengan tulus, mohon kemurahan belas kasihan Tuhan supaya dapat pengampunan. Ini sangat penting, ya. Kalau saya lihat kuburan ini ada salib, aduh, siapa yang mendoakan mereka ini? Siapa? Masih ingat orang tuanya, masih ingat anaknya kayak ini, misalnya cucunya kayak ini. Sedih kita. Hanya tidak bisa mereka berbicara orang yang meninggal itu. Tapi pernah satu kali Padre Pio, ya orang kudus itu, ya. Yang mendatang orang meninggal, satu kali ini saksikan oleh saudara-saudaranya waktu dia berdoa, ada arwah yang menyentuh dia, Padre Pio-nya. Satu kali misa untukku supaya aku bisa bebas dari sini. Dengar suara itu, ya, ada yang sering doakannya belum cukup, supaya dia bebas dari api penyucian. Sebab kita percaya ada api penyucian. Ya, tidak langsung orang masuk ke surga, orang tidak ke neraka, dia percaya kepada Kristus, tidak pantas dia ke neraka, tapi belum cukup suci untuk ke surga. Ini maka ada api penyucian. Tuhan tidak begitu bengis sehingga langsung ke neraka jika Tuhan tidak terukur, tapi tidak begitu gampang langsung ke surga supaya kita manusia beriman tapi tetap berdosa. Karena itulah ada pengampunan. Tuhan datang untuk pengampunan. Jadi saya menekankan pada bis arwah ini, sebab ada banyak lingkungan yang saya lihat ini, banyak orang-orang baik, tapi mendoakan orang arwah yang masih kurang, ya, katakan teman-temanku, ya. Kemudian untuk keluarga yang terduga, pertama, ya, tidak gampang mengerti kehendak Tuhan. Apa yang terjadi, ya, kepada ini tidak gampang. Tidak gampang. Thomas juga tidak mengerti, ya, pergi ke rumah Bapa, kusiapkan tempat, ini kehendakku, jadilah kehendak seperti kehendakmu. Tidak gampang. Baru yang lalu, belum beberapa hari lalu, diakon kita yang akan ditabiskan tanggal 27 nanti, orang tuanya kemarin dulu meninggal dunia. Masih minggu lagi, tidak bisa tunggunya anaknya ditabiskan menjadi imam. Bayangkan bagaimana sedihnya ibu itu, sedihnya calon imam itu, ya, tidak bisa ditunggu lagi. Tidak gampang, ya, menerima kehendak Tuhan.
bukan makan lagi mainan. Banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat tidak gampang menerima kehendak Tuhan ini. Ada satu lagi saya kenal anaknya, ini mantan pinting juga ini. Baru wisuda anaknya. Wisuda hari ini, besok dia ke Bogor dan kecelakaan meninggal dunia. Di Medan lagi, teman kita ulang tahun SMA, begitu sayang orang ibunya berikan sepeda motor kepadanya. Hari ini berikan sepeda motor, besok malam teman-temannya mengajak, ayo coba lebih motor daya. Coba tanya jam 10 malam bonceng 3 di jalan Tanah Ginting, dia tabraknya, ya memisah jalan tengah itu dan dia meninggal, teman-temannya tidak. Bagaimana? Apa tangisan ibunya? Ku berikan sepeda motor, jalan kaji itu bego. Jadi kita tidak bisa kadang-kadang mengerti kehendak Tuhan, mengapa yang terjadi Tuhan. Tapi Tuhan minta supaya kita, apa dikatakan dalam bacaan tadi, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada. Memang percaya karena kepada Tuhan, inilah kehendak Tuhan yang terjadi pada keluarga kita. Maka kepercayaan kepada penyerahan diri kepada Tuhan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Maka setiap kali kita doa permohonan, apapun kita mohon kepada Tuhan, memang Tuhan katakan, pintulah lalu berikan, tutup maka buka, jendela maka ada. Tetap diakhiri dengan doa, jadilah seperti kehendak-Mu Tuhan. Jadi bagi perhatian Tuhan, sehingga kita tidak akan kecewa. Mungkin doa kita tidak akan dikabulkan segera, tapi jalan Tuhan tidak bisa kita mengerti. Tapi iman kita mengatakan, percayalah kepada Tuhan, serahkan kegelisahan hatimu kepada Tuhan. Memang gampang menjawabkannya, tapi kalau kita mengalami, ya kalau kita mengalami sendiri tidak gampang. Maka kepada sekeluarga atas peristiwa 40 hari dan juga ibu mertua dan kita, mestinya kita percayakan kepada kemurahan belas kasihan Tuhan. Jangan berhenti untuk mendoakan mereka supaya mereka sungguh-sungguh menikmati rumah tempat yang sudah disiapkan Kristus bagi semua orang yang percaya. Seperti katakannya, aku tidak mau seorang pun yang telah percaya kepada aku akan hilang. Maka doa kita sangat diharapkan, dan doa untuk orang meninggal yang kita lakukan dengan tulus akan mendapat berkat bagi kita. Semoga bisa arwah ini selain mendapat keselamatan, pengampunan bagi orang yang kita doakan, kita juga akan menerima berkat Tuhan atas kehidupan kita dan pekerjaan kita. Sebab Tuhan yang sama berjanji akan tetap menemani kita hari ini, besok, dan sepanjang segala masa. Amin.